itu menorehkan sejarah, dia mau dan berani dites 30 juz dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bagaimana kabar pemirsa channel Binaul Ummah Kuningan? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi dengan saya Vina Yanis Danur Aulia dalam program Yuk Kita Ta'aruf, di mana sebuah program untuk mengenal lebih jauh tentang Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan melalui sosok-sosok yang inspiratif, edukatif, dan inovatif. Mau kenal lebih jauh? Yuk kita ta'aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Oktaviani, santri SMA Binaul Ummah Kuningan, mengajak adik-adik lulusan SD, SMP sederajat untuk mondok di Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Karena di BU, kita bisa kenal dengan banyak teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahfiz merupakan salah satu program unggulan di Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Dalam perjalanannya, santri yang lulus dalam predikat hafiz dan hafizoh kian bertambah. Saat ini kami telah menghadirkan sosok yang sangat berperan penting dalam kesuksesan program tahfiz di Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Beliau adalah Umi Hilya Solihah, STH IMPD. Beliau merupakan Dewan Pengajaran Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan dan sebagai penanggung jawab tahfiz di Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mi. Saya ingin bertanya, untuk saat ini apa sih kesibukan Umi? Saat ini saya mengajar. Saya ibu rumah tangga. Kemudian ya ada bisnis juga. Oh, banyak seperti ya, Mi. itu. Oh, alhamdulillah. Nah, untuk kan sekarang Umi ada di BU nih, Binaul Ummah. Nah, kapan Umi mulai bergabung di Binaul Ummah Kuningan? Mulai bergabung di Binaul Ummah itu sejak pesantren ini didirikan. Sejak dibuka tahun 2006-2007 gitu ya. Nah, terus kapan mulai dipercaya sebagai penanggung jawab program tahsin dan tahfiz? Di awal berdirinya pondok pesantren itu kepala pengasuhan putri saat itu merangkap semua gitu ya bagian tahfidnya juga gitu ya, harus menangani bagian tahfid, menangani bahasa, menangani kedisiplinan, menangani kebersihan, keasramaan, seperti itu. Jadi ya kalau ditanya kapan ya sejak awal juga gitu ya, sejak dari awal saya di sini ya menangani tahfidz juga seperti itu. Itu ada kendala nggak sih, Mi? Kan namanya juga baru ya, Mi. Nah, prosesnya seperti apa? Proses pas Umi sebagai pengasuhan kayak gitu. Nah, kan ada beberapa ya kan. Nah, itu gimana? Pasti ada kendalanya. Tapi suami saya alhamdulillah selalu memberikan motivasi kalau mendidik santri itu luar biasa, pahala yang tidak akan pernah putus gitu. Mendidik santri menjadi manusia yang taat kepada Allah gitu, tahu Tuhannya seperti itu, kemudian tahu dia dari mana asalnya dan tahu nanti dia akan kemana akhirnya gitu kan, sehingga menjadi pribadi yang soleh gitu, menjadi hamba Allah yang taat. Itu pahalanya luar biasa gitu kan, pahalanya dunia dan seisinya seperti itu. Jadi ya, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah gitu kan. Rasulullah bagaimana dulu mencetak para sahabat itu, mendidiknya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali gitu. Dan ini di pesantren juga kayak gitu kan. Jadi kita mendidik santri itu dari mulai mereka bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Jadi saat itu ya memang capeknya luar biasa, kurang tidur gitu kan, pasti kurang tidur. Tetapi yang saya rasakan
alhamdulillah gitu ya. Hidup tuh kayaknya berkah aja gitu. Alhamdulillah. Pengen ini terwujud gitu kan, Iya. pengen ini kok terwujud gitu. Ya jadi tambah semangat gitu Iya. kan. Suami selalu mengingatkan, ya mungkin itu berkahnya gitu Gitu. kan, mungkin itu berkahnya dari mendidik santri seperti itu. Oh iya Mi, waktu kecil Umi dibesarkan di lingkungan seperti apa? Alhamdulillah orang tua, orang tua keluarga, paman, bibi gitu, nenek. Alhamdulillah mereka mengenal Allah gitu kan, takut kepada Allah sehingga ya kami anak-anaknya dibimbing, dididik ya seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana tumbuh rasa takut kepada Allah gitu, dekat dengan Allah. Jadi ya dari kecil pengajian itu udah masuk pengajian gitu. Iya. Dari SD itu subuh udah ikut pengajian di musola. Kemudian jam 7 sekolah SD seperti biasa sampai siang. Kemudian zuhur juga madrasah lagi. Iya. So zuhur. Kemudian nanti maghrib madrasah lagi. Iya. Sampai isya seperti itu. Itu SD, kemudian MTS saya bersama nenek, bersama paman, bibi, keponakan, kakak seperti itu di Dharma. Karena waktu SD saya di orang tua di Cikijing seperti itu. Kemudian sama SMP juga seperti itu, tidak lepas dari madrasah, pulang sekolah pasti ikutan, malam juga sama. Kemudian aliyah saya di pesantren di Husnul Khotimah seperti itu. Nah, untuk ayah dan ibu itu profesinya sebagai apa, Mbak? Ayah dan ibu saya bisnis ya, ada toko gitu, sembako, kemudian ada sawah juga, jadi ya pertanian seperti itu. Ada kolam ikan juga, jadi Ya Allah, banyak sekali yang ada peternakan ayam juga. gitu. Ya bisnis lah, lebih Ya, banyaknya alhamdulillah. bisnis. Nah, kapan Umi mulai menghafal Al-Quran dan kapan Umi menyelesaikan hafalan? Kalau serius menghafal Al-Quran itu di Husnul Khotimah. Alhamdulillah di Husnul Khotimah saya menyelesaikan 5 juz itu, kemudian lanjut S1. Nah di S1 di Jakarta, di Al-Hikmah Jakarta saya ikut program takhusus Munazamah Al-Quran. Jadi alhamdulillah selama kuliah S1 bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kendalanya apa sih, Mi? Kan pasti ya, Mi. Maksudnya kan mohon maaf, pasti kan ada rasa malas gitu kan. Nah itu Umi gimana sih caranya? Alhamdulillah Al-Hikmah itu lingkungan yang sangat kondusif untuk menghafal Quran. Kita bisa melihat langsung gitu ya sosok-sosok yang mereka benar-benar hafal gitu ya, benar-benar hafal Quran. Dan saya juga di kelas itu kompetitif gitu. Ada teman yang memang hafal Quran juga gitu kan di kelas di kuliah seperti itu. Kemudian dari guru-gurunya juga gitu, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf gitu, Ustadz Zamil almarhum seperti itu mereka selalu memberikan motivasi kepada kita setiap ada kajiannya setiap hari Selasa gitu, bagaimana menjaga semangat menghafal Quran seperti itu biar terus dalam kondisi on gitu ya. Meskipun ada lowbatnya sedikit aja gitu ya, karena ya gitu alhamdulillah lingkungannya memang sangat mendukung sekali gitu. Terus dari metode menghafal juga gitu ya, menghafal saya menggunakan Quran terjemah gitu kan, dan memang Al-Quran kan isinya cerita gitu kan, kebanyakan cerita, hampir berapa persen, lebih banyak 80% gitu isinya adalah cerita. Jadi ketika menghafal itu penasaran, ini ending ceritanya tuh gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya berhenti itu udah deh lupa nanti jalan ceritanya. Karena saya penasaran gitu kan, ini ending ceritanya seperti apa. Jadi ya terus berusaha, pengen tahu di akhir ceritanya seperti apa sih kayak gitu kan. Jadi ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar Sobat BU? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Saat ini penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat. Yuk kita sama-sama cegah penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan 3M+. Menggunakan masker ketika sedang melakukan aktivitas, menjaga jarak aman dengan orang-orang di sekitar kita, selalu mencuci tangan menggunakan sabun, plus, selain meningkatkan imun, mari kita selalu jaga dan tingkatkan iman kita dengan memperbanyak ibadah dan interaksi dengan Al-Quran. Ayo kita sama-sama cegah penyebaran virus COVID-19 untuk kita dan orang-orang yang kita sayangi.
Saya Filinita, Santri Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan proses bagaimana Umi bisa menjadi seorang hafizah ya. Terus Umi kan mempunyai tugas untuk membuat para santri, khususnya Ahmad, juga bisa menjadi hafizah seperti Umi. Nah, program-program apa sajakah yang diterapkan di BU dalam rangka mencetak hafiz dan hafizah muda? Untuk tahfidz itu ada program harian, ada pekanan, bulanan, semester, seperti itu. Untuk hariannya ya setoran hafalan, setoran murojaah, seperti itu. Kemudian ujian hafalan baru dan ujian hafalan murojaah. Kemudian untuk pekanannya ada tasmi gitu per kelompok, seperti itu ya. Kemudian kalau bulanannya tasmi gabungan, seperti itu. Kemudian kalau ada juga mabit Quran, malam bina iman dan takwa Al-Quran. Jadi full satu malam itu kita bersama Al-Quran, entah itu hataman 30 juz gitu kan. Kemudian dilanjut dengan Qiyamul Lail berapa, misalnya 3 juz Al-Quran, seperti itu. Kemudian kalau di akhir semester, misalnya program semesternya ada Mukhayyam Quran, kayak gitu. Kemudian ada perlombaan-perlombaan Al-Quran, seperti itu. Jadi full tentang Al-Quran. Nah, Mi, untuk tahfiz ya, untuk penyetoran tiap harinya itu berapa, Mi? Sebenarnya kalau ngikutin program di Raker, rapat kerja itu, setiap untuk kan ada 2 kelompok ya, ada kelompok reguler, ada kelompok takhusus. Itu bedanya nih apa? Bedanya kalau takhusus itu lebih kepada target santri biar 30 juz gitu ya. Betul. Kalau yang reguler itu ngikutin target pondok pesantren, SMP 3 juz, SMA 3 juz gitu kan. Nah, untuk setorannya gitu kan, kalau ngikutin target dari program kerja, sebenarnya itu khusus satu harinya minimal harus 1 halaman gitu kan. Gitu. Kalau yang 1 halaman setengah, yang reguler itu setengah halaman. Jadi untuk setorannya seperti itu. Dan kalau khusus itu setiap hari pagi dan sore. Kalau reguler setiap hari tapi pagi saja, sorenya hanya 2 kali. Pada dasarnya progres seorang santri itu tidak hanya didukung oleh pengajarnya saja, tetapi juga harus ada motivasi dalam diri sendiri dan dukungan positif dari orang tua. Nah, bagaimana Umi memotivasi santri yang, mohon maaf nih, males ya, untuk ikut kelas tahfiz agar dia dapat mencapai targetnya? Baik, 14 tahun itu cukup ya, maksudnya pengalaman yang luar biasa menangani santri yang tanda kutip gitu ya, malas gitu untuk datang ke kelas tahfiz. Berbagai macam cara saya coba gitu ya untuk membangkitkan semangat mereka. Pertama dari lingkungan gitu kan, dari lingkungan kita ciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian menyemangati mereka. Ya salah satunya adalah dengan melibatkan OSIS Binaul Ummah atau OSBU, ini organisasi santri Binaul Ummah. Itu mereka ada divisi ta'alim dan tahfidz gitu kan, ada divisi pengajaran dan tahfidz. Itu mereka bertugas mendisiplinkan santri. Setiap ba'da subuh itu mereka mendisiplinkan biar santri semuanya masuk ke kelas tahfidz gitu. Jadi ya mereka masuk ke setiap kamar gitu ya, ngomprak-ngomprak gitu ya. Ayo. Jadi kalau ada ketahuan santri yang tidak ke kelas itu ya ada konsekuensinya. Mereka dapat konsekuensi seperti itu. Itu kalau dari lingkungannya gitu ya, dan dibantu oleh wali asramanya juga. Kemudian kalau dari diri santrinya sendiri itu kita lebih ke membangkitkan kesadaran saja gitu, kesadaran dengan cara dipanggil gitu kan. Pertama kita selesaikan dulu dengan guru tahfidznya gitu, dengan guru tahfidznya. Setelah itu ada yang udah ya langsung selesai gitu kan, udah gak ada masalah gitu dengan guru tahfidz, sudah diselesaikan. Tapi ada juga yang dengan guru tahfidz tidak selesai juga gitu. Akhirnya ya
kita harus turun tangan gitu kan, memanggil, memberi nasihat gitu kan, kita lihat progresnya 1 bulan gimana. Ada yang selesai gitu, tidak ada masalah, dia langsung semangat. Ada yang memang benar ya gitu tidak mogok gitu ya, mogok. Akhirnya ya udah kita kasih surat peringatan kayak gitu kan, surat peringatan ini kalau misalnya tidak datang lagi maka konsekuensinya jelas tuh, hitam di atas putih itu kan, di atas materai. Kayak gini ya gitu kan. Akhirnya ya ada juga gitu ya, tapi pernah sampai ada satu santri, mudah-mudahan ya tidak terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak akan ada lagi gitu ya sampai keluar kayak gitu. Tapi ya karena memang luar biasa gitu. Nah, adakah santri yang paling berkesan untuk Umi? Banyak ya, setiap santri itu berkesan sekali gitu, berkesan banget. Banyak. Dari awal sampai sekarang udah 8 angkatan ya, 8 angkatan itu ada, tapi yang ada ya satu yang paling luar biasa karena itu menorehkan sejarah. Menorehkan sejarah. Ada namanya Isma Konita, dia santri dari fisik dia tuh mungil gitu ya, mungil, kemudian pendiam gitu, tapi luar biasa. Keberaniannya itu luar biasa. Saya melihat keberaniannya karena kakak-kakak kelasnya setiap kali ada ujian tahfidz di wisuda kelas 12 gitu, wisuda haflatul ikhtitam akhir tahun ya gitu ya, kenaikan atau kelulusan itu kan santri ada acara hafalan gitu kan, dites hafalannya. Nah, kakak-kakak kelasnya itu hanya 5 juz gitu, 5 juz. Nah, Isma Konita ini berani, dia mengajukan diri gitu kan. Saya kaget, Mi aku siap dites 30 juz gitu. Masya Allah, wow, amazing. Mi tahu nggak? Kenapa? Tahu nggak dia udah memang hafalan? Dia udah 30 juz. Cuman beda dengan kakak-kakak kelas sebelumnya gitu. Kakak-kakak kelas sebelumnya itu meskipun ada yang sudah hafidh, mereka nggak ada yang berani 30 juz dites gitu di wisuda itu gitu, wisuda kelas 12. Nah, Isma di wisuda kelas 12 dan dianya memang kelas 12 itu menorehkan sejarah, dia mau dan berani dites 30 juz dan lancar gitu ya. Itu saya ini juga kan memandu. Ya, saya memandu jalannya acara itu. Saya di luar gedung itu loncat dah. Teriak, Masya Allah Isma gitu ya, luar biasa, amazing gitu. Ini sejarah banget gitu. Binul Umah, mudah-mudahan ya jadi sunnah hasanah, jadi adik-adik kelasnya terpacu gitu kan, terpacu untuk mau gitu, karena sedikit itu 5 juz aja kadang memotivasi mereka, ayo kalian bisa gitu kan. Itu ya butuh energi gitu ya. Apalagi kan ini Isma emang pendiamnya. Jadi kitanya juga kaget kan. Iya, kaget gitu, dan ternyata pada kenyataannya dia bisa gitu. Itu luar biasa gitu itu sih. Nah, sejauh ini sudah berapa santri yang telah menjadi hafizah di BU? Ini udah 8 angkatan alumni yang benar-benar menyelesaikan hafalannya di Binaul Ummah itu 30 juz itu 9, sekitar 9. Akan tapi yang ikut takhusus banyak ya. Satu kelas itu kalau sekarang 60, kalau sekarang 60. Kalau sebelumnya 40, 30 berarti seperti itu. Ada kenaikan ya. Dan itu kebanyakan. Jadi udah 29 juz gitu, 28 juz gitu, 25 juz ke atas lah gitu. Jadi tinggal berapa juz lagi mereka selesai, udah keluar gitu. Ya, jadi alhamdulillah banyak yang ini sih, lebih dari 20 juz yang lain gitu. Kalau kelas 12. Nah, target apa yang ingin dicapai sebagai penanggung jawab program tahfidz di BU? Sama mungkin seperti guru-guru tahfidz yang lainnya, ingin peserta didiknya bisa berinteraksi dengan Al-Quran seperti dengan baik ya, interaksi yang baik itu dari bacaannya sesuai dengan tahsinnya, sesuai dengan tajwidnya, seperti itu. Kemudian dari sisi hafalannya juga berkualitas. Terakhir, Mi,
Apa pesan dari Umi untuk para pemirsa channel Binaul Ummah Kuningan agar kita lebih cinta terhadap Al-Quran? Kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sebenarnya harus dibaca Al-Quran itu. Apalagi disebutkan di dalam hadis, membaca Al-Quran itu adalah amal soleh yang pahalanya berlimpah-limpah gitu kan. Dalam hadisnya disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 gitu. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu udah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman misalnya, atau satu juz gitu kan? Itu kan berarti, dan kalau kita menghatamkan Al-Quran itu kita sudah membaca 1.270.000 huruf gitu. Dan kalau dikalikan menjadi 10, kebaikan menjadi 10.270.000 gitu. Maka ya untuk semuanya gitu, untuk diri saya pribadi, ini adalah amal soleh yang luar biasa, pahalanya melimpah, maka jangan sia-siakan seperti itu. Karena kalau kita mengandalkan misalnya dari infak gitu kan, kita bisa menyamai Abu Bakar nggak sih, yang sampai kalau diakumulasi itu bisa 300 triliun gitu, infaknya Abu Bakar seperti itu. Al-Quran itu nanti yang akan menjadi penolong kita ketika kita sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Al-Quran itu akan menemani kita gitu. Dia dalam bentuk sosok manusia gitu, sama Allah dibentukkan. Dalam buku Fadlul Amal itu disebutkan bahwa Al-Quran akan berubah menjadi sosok yang akan menemani kita gitu. Dari mulai kita meninggal, orang-orang keluarga kita sedang mencarikan kain kafan gitu, itu Al-Quran sudah berada di samping kepala kita kayak gitu, terus menemani sampai malaikat Munkar Nakir datang, itu Al-Quran menemani. Kata malaikat, kamu pergi dari sini gitu ya, silakan, kata Al-Quran, silakan lakukan tugasmu gitu kan, aku akan terus menemani sahabatku ini sampai dia masuk surga kayak gitu ya. Jadi Al-Quran itu ya memang syafi'an li ashabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi gitu kan. Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat bagi para pembacanya gitu, akan menjadi penolong bagi yang membacanya gitu. Jadi bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu kayak kebutuhan kita kepada makan, kepada minum. Sehari aja kita nggak makan, kami ini gimana sih gitu, nyari kesana kemari kan gitu, pengen makan ini, pengen makan itu, dicari gitu. Nah, kebutuhan kita kepada Al-Quran, karena memang Al-Quran nanti akan menolong kita, akan menjadi syafaat bagi kita, ya harus seperti itu, harus seperti kepada makanan kayak gitu. Biar Al-Quran itu ya menjaga kita, menolong kita, menemani kita sampai kita masuk surga. Seperti itu. Alhamdulillah. Umi, terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng. Mudah-mudahan apa yang menjadi target Umi bisa tercapai, dan mudah-mudahan Umi selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Umi untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama. Itulah ta'aruf kita bersama Umi Hilya STHI MPD yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih telah menonton program ini. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa mengambil sisi positif dari perbincangan kami saat ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Mau kenal lebih jauh? Yuk kita ta'aruf. Saya Vina Yanis dan Nur Aulia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.